Iya, iya, iya. Nah, kita akan lanjut ya. Kita akan ngobrol. Udah sampai mana saya lupa tadi tuh. Sampai di... Baru pertanyaan pertama tadi Kang tentang inspirasi buku kalau Oh nggak iya, salah. betul-betul ya. Inspirasi buku ya. Inspirasi buku. Nah, kan tadi ada dari teman ya, ada dari teman-teman gitu, ada 3 orang teman, kemudian juga ada penelitian dan sebagainya gitu ya di situ. Nah, kita kita lihat di situ proses menulis bukunya itu berapa lama tuh? Karena kan harus ada penelitian tuh, Ya, observasi dan lain-lain gitu. kalau nulis buku mah cepet Kang. Saya nulis buku tuh cuma kemarin tuh sebulan 2 bulan lah kalau nulis buku. Tapi yang lama teh saya harus ngumpulin hasil wawancaranya itu kan, hasil wawancara Hmm. dari 3 orang penderita depresi itu dengan dosen psikolog sama satu psikiaternya, itu yang harus dikumpulin jadi satu. Setelah itu Hmm. saya buat rangkanya dulu. Nah, habis dari buat rangkanya itu saya kasih tahu ke teman-teman yang penderita depresi sama psikiater sama psikolog itu apakah udah cocok. Takutnya kan kalau misalnya pendapat saya pribadi kan belum tentu, saya harus dengerin pendapat orang yang punya pendidikan di sana ya Iya, Kang iya. ya. Gitu. Nah, setelah semua setuju, ditulisnya cepat kan, sebulanan paling. Nulisnya mah sebulanan ya. Ada pengangguran lah. Mantan anak Berarti, warnet mah cepat lah ngetiknya. berarti yang lama itu memang observasi ya, observasi di situ Observasinya juga. lama, risetnya lama. Nah, terus kenapa memilih simbol mie ayam nih? Dulu tuh sebenarnya waktu teman saya lagi, salah satu teman saya penderita distimia ini, dia lagi benar-benar down, akhirnya dia ngajak, kan kalau misalnya salah satu kata psikiater tuh, kalau misalnya ada teman kamu yang mengalami crash out atau misalnya hampir melakukan tindakan mengakhiri hidup, salah satu cara terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menemani, bukan memberikan Hmm, saran. Karena dokter menemani Rio ya. Hasan pernah Ya. bilang, ini salah satu temannya Kang Maman juga kan, Hmm. dokter Rio Hasan itu dokternya Kang Maman juga, bilang orang depresi itu nggak butuh dinasehatin, mereka tuh cuma Hmm. butuh ditemenin. Kalau dinasehatin itu malah bisa depresinya makin keras. Akhirnya saya temenin dia, saya ajak, yang paling paling muncul di kepala saat itu adalah saya ajak makan mie ayam gitu kan. Dari situ ngobrol, permintaan dia gimana kalau buat buku gitu. Akhirnya terciptalah dengan mie ayam gitu. Karena itu kayak wah nantilah saya juga kalau mau berhenti hidup habis makan mie ayam aja lah, karena mie ayam masih enak kan gitu kan. Iya. Akhirnya saya bilang wah porsi mie ayam sebelum mati. Tapi di sisi lain mie ayam ini bisa sebagai sebuah simbol sederhana bahwa hidup tuh nggak perlu alasan-alasan besar. Kalian tuh nggak perlu alasan-alasan besar untuk hidup. Bisa sesederhana mie ayam masih enak, nasi goreng masih enak, Ya. Indomie rebus malam-malam masih enak. Jadi hiduplah dengan alasan-alasan yang sederhana sehingga kalian nggak butuh alasan besar untuk tetap melanjutkan hidup gitu Kang. Oh, atau memang ada kesukaannya dari yang diwawancara atau Kang Brian sendiri terkait mie ayam gitu. Nggak Nah milih karena kupat tahu gitu. soalnya mie ayam tuh ya, ini kan latar belakangnya juga ceritanya di Jakarta ya. Kalau misalnya, Hmm. jadi yang saya kan kalau misalnya di Jawa Barat, di Bandung mah kita sarapan tuh pakai bubur kan ya. Tapi Betul. di Jogja bubur tuh bukan jadi makan sarapan, itu untuk orang Hmm. sakit. Misalnya di Hmm. Jogja nih, di Jogja itu lebih banyak toko cet daripada tukang bubur. Mereka sarapannya pakai soto orang Jogja. Nah, orang Jakarta itu budak korporatnya, anak-anak korporatnya sarapannya mie ayam gitu. Jadi kan aneh Hmm. ya, orang Bandung nggak mungkin sarapan mie ayam, Kang. Nggak ada di Bandung. Kayak misalnya cuanki mah malam gitu kan, jadi Iya, gitu. Jadi iya. dan mie ayam itu adalah sesuatu yang kayaknya semua orang pernah mencoba mengicipi, semua orang pernah punya kenangan dengan mie ayam. Saya ingin mengatakan bahwa buku ini tuh bisa sangat dekat loh dengan orang-orang. Kamu nggak harus segala status lah kayaknya pernah makan mie ayam gitu. Nah, Kak, ini kan dari Brian, sorry ini loncat dulu ya. Dari Brian ke Mbe itu kok jauh banget ya? Kenapa itu jadi namanya itu Kemana kan panggilannya? ke Mbe itu? Ya, Itu mah kan rambut saya keriting nih Kang. Dulu kan kalau di Bandung tuh ada yang disebutnya Mbe Galing ya. Itu mah oh, ledekan-ledekan temen, tapi ya udahlah dijadiin nama aja, seru aja panggilnya Mbe gitu kan. Saya dulu panggilnya Mbe nih, rambutnya keriting ini nih. makanya kirain itu ada juga memang menulis terkait dengan Mbe gitu. Nggak ada ya? Wah ada Kang, itu mah cuma panggilan aja dulu. Panggilan dulu ya. Jadi dulu tuh sebenarnya pengen pakai, kalau di buku juga pengen pakai namanya ember.com gitu kan. Soalnya saya nggak pengen dikenal orang-orang. Makanya di buku pertama tuh ada tulisan ember.com, embertumblr.com, terus di bawahnya baru Briankes. Nah, tapi karena penerbit yang dulu tuh, jangan, kamu harus pakai nama asli biar kami bisa bisa menghidup, biar kami bisa
ya, menumbuhkan nama kamu gitu, bisa jadi melebarkan nama kamu juga ya. Akhirnya awalnya mah nggak mau dikenal sama orang-orang kan, bus gila, saya nggak mau dikenal, malu. Tapi kalau di tulisan awal-awal yang di Instagram pakai Mbak. Dulu saya pertama nulis kan di Tumblr ya Kang ya. Di Tumblr dulu, namanya ada Tumblr, kayak media blog gitu 2010. Itu awalnya pakai nama Mber juga. Terus nulisnya juga yang sedih-sedih, galau-galau gitulah. Zaman-zamannya kita masih muda lah. Mie ayam semenakjubkan itu katanya. Terima kasih buat pencipta mie ayam. Atur nuhun teman-teman udah nonton ya. Terima kasih ya. Semoga kita bisa, jangan mati dulu lah, mie ayam masih enak bener. Mengapa harus 1 detik setelah melompat baru merasa ingin hidup? Oh, itu dari real saya ya itu ya. Jadi ya itu seru sih. Nanti itu bakal jadi novel juga. Subhanallah. Nanti tungguin ya. Semoga bisa keluar novelnya. Ada tuh 1 detik setelah melompat tiba-tiba kamu pengen hidup gitu. Jadi nah itu menarik banget sih. 1 detik setelah melompat ya. Jadi misalnya mau ngelompat gedung Kang, terus pas udah ngelompat dia nyesel tapi kan nggak bisa balik lagi. 1 detik. Kalau nyap 1 detik tuh udah nggak bisa dibalik lagi tuh. Semoga yang jual itu nama ayam asli masuk surga, amin. Krishna itu nama asli Kang katanya. Nama asli. Saya juga boleh. Justru karena nama saya tuh keren, makanya saya nggak mau dipanggil. Makanya orang-orang manggil saya BR kan. Terlalu keren untuk wajahnya, nggak cocok lah. Terlalu bule. Iya, tapi beda banget ya. Ini salah satu ya keasikan dari Brian ya. Beda banget ketika menceritakan sebuah ale gitu ya dengan kenyataan. Karena ini kan ada, nggak tahu nih, nanti Kang Brian aja yang berbicara ya, apakah ale ini jadi difilmkan atau enggak gitu ya. Itu tuh difilmkan. Dan sebenarnya ya menurut saya pribadi juga agak rumit ya nyari sosok ale kalau melihat artis-artis sekarang gitu, kecuali ngambil artis teater atau ngambil artis mana gitu yang sedepresi itu, semerawut itu, sedekil dan sekumal itu gitu. Karena mungkin jadi tantangan juga ya. Iyalah. Itu tuh yang pertama diomongin tuh. Brian nanti suatu saat kalau bikin buku lagi, bikin buku yang gampang difilmin gitu. Karena itu saya masih ingat banget. Karena kebanyakan kenapa sampai sekarang, kan dulu banyak yang Kang bukunya udah laku tapi kok jarang difilmin, karena karakter-karakternya susah Kang. Kayak buku Sisi Tergelap Surga kan itu membahas tentang kaum marginal ya. Orang-orang yang tinggal di gang, miskin. Ya bayangin aja nyari karakter yang seperti itu gimana, nyari waria gimana. Ale itu kan badannya besar, kulitnya gelap, terus depresi kayak gitu kan susah ya. Itu juga saya juga sekalian bahkan sampai nanya teman-teman, kalau yang jadi Ale kira-kira cocoknya aktor siapa ya. Terus kayak misalnya buku Parabel itu, saya ada nih buku Parabel mana ya, pokoknya di bawah sini. Nah ini buku Parabel nih, yang ini nih. Itu kan ceritanya tentang kalau orang-orang yang lain tuh karakter utamanya keren, ganteng, kaya, bisa berantem, anak mafia yang kayak gitu kan. Ini karakternya jelek, miskin, nggak punya, nggak ranking, nggak bisa apa-apa lah gitu. Jadi orang-orang bingung ya, kalau misalnya produsernya bingung kalau misalnya film ini jadiin film yang masa artisnya harus artis yang sejelek apa sih kan gitu. Jadi makanya itu saya ditegur, besok-besok kalau bikin film yang gampang difilmin katanya gitu. Oh ada Gramedia PVJ, halo Gramedia PVJ. Kemarin ya udah datang, terima kasih. Ya sebenarnya ada juga sih yang mungkin tahu ya, ini Suhoki ya, di mana perawakan Suhoki dan lain sebagainya, tapi diperankan waktu itu oleh Nicholas Saputra gitu ya. Yang mana ya Kang? Sebentar. Oh Suhoki ya? Kan difilmkan, tapi yang pemerannya kan Nicholas Saputra. Memang agak beda dan jauh sekali sebenarnya dengan sosok Suhoki gitu ya. Tapi ya asik-asik aja sih, hanya mungkin mengganggu imajinasi mungkin ya. Betul. Mengganggu imajinasi yang kayaknya tuh pernah ada Reza Rahadian pernah mainin apa ya di Imperfect kalau nggak salah filmnya. Bukan Reza Rahadian, Deng. Reza Rahadian kan pernah jadi bos yang gendut, tapi kan itu kelihatan palsunya ya. Atau itu, misalnya Jessica Mila di Imperfect pernah, tapi kalau nggak salah Jessica Mila itu benar-benar makan banyak deh kalau nggak salah. Soalnya susah kan nyari artis yang emang mau disuruh jadi badannya besar gitu, susah sih.
Susah, Ambri susah. cosplay jadi dewa. Ini tolong teman-teman yang nonton, kalau misalnya ngomongin Sadewa, ini karakter saya di Parable yang tadi jelek, jangan menyarankan saya lah. Sedih banget ini. Setiap saya lagi live, lagi apa, woi Sadewa, kurang ajar emang orang-orang ini. Kalau ini menemukan tantangan terbesar nggak sih kira-kira ketika menulis Sports Mie Ayam ini nih? Tantangan paling besarnya adalah saya nggak boleh terlalu memberikan nasihat di situ ya Kang ya. Karena seperti yang tadi bilang kata psikiaternya, orang depresi itu nggak butuh nasihat. Jadi gimana caranya ketika ada nasihat-nasihat atau misalnya ada pengalaman hidup atau yang ditemukan oleh teman-teman penyidap depresi ini, yang ingin saya bagikan biar itu tidak terlihat seperti nasihat. Makanya dibuatnya karakternya berjalan dari satu titik ke titik lain. Gitu. Itu sangat sangat riskan sih. Jadi gimana caranya saya tidak terlalu menggurui di situ. Makanya setelah naskahnya rampung tuh saya kirimkan lagi ke psikiater suruh baca. Apakah ini udah cocok belum dari sisi psikiater? Apakah ini terlalu menggurui nggak? Kalau misalnya, oh ini terlalu menggurui, diubah lagi gitu. Jadi pada akhirnya saya nggak bisa, karena saya di sini bukan sebagai penyintas depresi juga, di sini saya sebagai jembatannya teman-teman. Gimana caranya buku ini bisa diterima oleh orang-orang yang mempunyai depresi tapi nggak pernah mau ngomong ke orang lain, tapi bisa diterima dengan baik gitu. Jangan sampai orang-orang tuh baca, wah, makanya orang-orang kan pernah bilang ini bukunya kayak judulnya mirip yang I Want to Die But Eat Tteokbokki kalau nggak salah. Yeah. Itu kemarin saya baca, itu kan isinya tentang dia obrolan dia dengan psikiaternya kan. Yeah. Nah, kalau itu kan obrolan antara dia dan psikiaternya, dia hanya menceritakan tentang dia. Tapi kan ini menceritakan, saya ingin membagikan pengalaman ke orang-orang lain, mengajak orang-orang lain untuk mau tetap hidup, gimana caranya. Jadi nggak bisa sembarangan sih. Itu. Jadi kalau misalnya teman-teman berkata, wah ini sama dengan Tteokbokki, beda teman-teman, ini mah novel. Kalau Tteokbokki kan lebih ke dialog ya, dia benar-benar tanya jawab dengan itu. Ini mah benar-benar hasil kumpulan wawancara dari psikolog, dosen, psikolog, psikiater, sama 3 orang pengidap distimia juga gitu. Ini kan terbit Januari ya? Januari Kang. Selamat sore Sadewa, kurang ajar banget yang ngomong. Januari, Februari, Maret, April, Mei. 3 bulan, udah 3 bulan ya. Baru sekarang masuk ke 4 bulanan lah Kang dari terbit tuh sekitaran 3 sampai 4 bulan. 3 bulan, betul 3 bulan. 3 bulan itu udah 32 kali cetak. Alhamdulillah. Betul. Sudah segitu Kang. Sekali cetaknya berapa tuh? 2.500 sampai ke 3.500-an. Kali cetaknya ya. Berarti sekarang tuh udah, kalau cetak mah udah di atas 60.000 mungkin ya. Udah segitu, udah lebih dari 70.000 mungkin cetak mah. Kalau lakunya kan gimana Allah aja lah. Ya. Ya, tapi kan apa namanya? Royaltinya tetap ngalir kan. Alhamdulillah banget lah gitu Kang. Iyalah, harus. Kan capek kita nulis. Betul. Nah, ini nih ada kalau reaksi saya pertama ya. Pertama saya reaksi membaca bukunya Sports Mie Ayam itu. Ini kok gila nih orang nih gitu. Ada menulis gini gitu ya. Reaksi saya pertama membaca itu kayak gitu. Nah, ada nggak reaksi-reaksi dari teman-teman mungkin netizen ya yang di followernya dari Brian gitu ya. Di situ reaksi pertama kali ketika membaca novel itu tuh. Kebanyakan reaksinya pasti akan sama ya. Takutnya triggering, takutnya ini kan triggering ke, saya pernah depresi nih, takutnya triggering gitu kan. Apalagi membahas tentang kematian atau apa. Cuman kemarin waktu bukunya launching, kebetulan ada salah satu mantan pasien RSJ, rumah sakit jiwa, terus dia membaca buku ini dan penerimaan dia baik. Kata dia sebagai orang yang langsung pasiennya langsung, dia bilang, enggak kok, ini enggak triggering, ini justru membuat saya lebih nyaman karena merasa tervalidasi perasaan saya selama ini gitu kan. Jadi si Ale itu karakter utamanya kan, wah karakter utamanya kok naas sekali ya, itu karena gabungan dari 3 masalah orang, apa ya, orang-orang punya 3 masalah orang-orang yang depresi yang saya wawancara. Ada yang masalah dengan keluarganya, ada yang dengan kehidupan percintaannya, ada yang kehidupan di kantornya, ada yang tidak percaya diri kepada dirinya. Akhirnya jadikan satu karakter dan semua tersolve satu persatu selama perjalanan
buku ini gitu Kang. Gitu. Nggak ada yang ini misalnya yang apa namanya? Yang langsung nge-DM. Waduh, ini gue banget nih gitu. Oh, banyak Kang kalau itu. Banyak ya? Alhamdulillah. Banyak sampai saat ini masih ada. Ini gue banget nih ceritanya gitu. Karena ya apa ya istilahnya kesehatan mental ini di zaman sekarang juga ya tetap harus diperhatikan gitu ya. Karena mungkin banyak banget yang tiba-tiba aduh ini saya kena mental atau kesehatan mental saya banyak lah pokoknya tentang kesehatan mental gitu ya. Soalnya di jendela ada cumi. Ada cimol. Bentar, saya menyiapkan banyak pertanyaan nih mumpung Brian lagi nggak sibuk. Sebentar lagi kan sibuk jadi artis nih. Nah Kak, ada lagi proyek nggak setelah ini? Lagi ngegarap apa gitu? Ada sekarang ada satu buku yang sama menurut saya sama bagusnya kayak yang Sisi Tergelap Surga. Ada 3 buku yang mau keluar di Grasindo juga. Terus lagi ngobrolin tentang filmnya Mie Ayam juga dan film-film yang lain yang insya Allah ya gimana rezeki aja Kang gitu. Jadi sekarang proyeknya lagi itu aja. Tapi yang mau difilmkan itu baru satu ya? Baru satu Kang yang Mie Ayam yang sudah taken kontrak Mie Ayam alhamdulillah. Rilis kapan tuh? 2026? Wah, kalau itu saya belum tahu Kang, soalnya itu kan tergantung dari rumah produksinya juga. Tapi kalau misalnya ada kabar dari rumah produksi pasti saya kasih tahu di Instagram gitu sih. Oke. Jadi ya pantengin terus aja Instagram ya. Betul. Biar apa namanya? Biar tidak tertinggal informasi-informasinya. Ini saya pengen nanya ini nih. Enggak. Ini ada yang nanya desain cover siapa yang ngerjain sih? Oh, itu dari yang ngerjain Penerbit, covernya ya? tuh dari yang bikin cover Funicula kalau nggak salah. Kalau kalian tahu kan Funicula ya itu. Tuh. Gimana Kang? Menurut Brian ya sebagai seorang penulis, apakah si tulisan itu bisa mengubah hidup gitu, Brian? Ini agak-agak sedikit dalam ya, karena begini, karena saya membaca beberapa apa ya istilahnya itu berita tentang Brian gitu ya, membaca tentang Brian gitu yang beredar di media sosial maupun di portal-portal berita online gitu ya. Bukan ini ya, terharu gitu dari seorang Brian dulu kemudian sampai seorang Brian sekarang gitu. Itu dari menulis itu bisa mengubah hidup nggak menurut Brian gitu? Oh jelas. Makanya waktu kemarin ada yang nge-video buat Sisi Tergelap Surga, saya bilang kalau misalnya ada yang bilang gini, kalau mau jadi penulis itu harus banyak baca buku. Kalau saya itu menurut saya itu kepanjangan, karena menurut saya kalau mau jadi penulis ataupun jadi orang apapun, kalian cukup banyak baca. Udah baca apa aja gitu. Karena saya dulu lahirnya besarnya di jalan jualan nasi dan kawan-kawan, akhirnya saya bacanya bukan baca buku kebanyakan, baca majalah, baca koran. Pokoknya di sebelahnya kan ada tukang buku bekas gitu, ada majalah koran, majalah Femina, Kartini, Sarinah, itu kan majalah-majalah perempuan ya. Tapi di majalah-majalah perempuan itu justru diksi cara bercerita itu lebih bagus daripada majalah laki-laki. Saya kalau ada buletin Jumat sampai sekarang tuh saya masih baca juga. Jadi tanpa disadari banyak buku bacaan apalagi yang kamu baca itu masih bisa mengubah hidupmu ya Kang ya. Apalagi bahkan sekedar opini di Twitter yang lagi tweet war, diskusi apa, baca aja gitu. Karena saya selalu bilang jangan batasin pengetahuan kamu lah, karena terkadang kita itu bisa menemukan hal-hal yang mewah, hal-hal takarun di tempat-tempat yang nggak kamu sangka sebelumnya. Kayak misalnya tiba-tiba saya menemukan, oh ternyata perdagangan atau yang kayak judul kemarin perdagangan ginjal dan kawan-kawan itu terjadi, dan kisahnya seperti apa sih, itu saya baca karena ya iseng aja bacanya. Kan itu bukan sesuatu yang saya suka trailer, tapi ya karena saya
kalau ada yang mau dibaca-baca aja ternyata siapa tahu itu bisa ngebuat buat cerita nanti atau pengetahuan yang nanti gitu. Jadi teman-teman kalau bisa mah jangan batasin kayak misalnya wah kamu harus baca buku yang kayak gini ya. Kok kalau misalnya baca buku tentang alternate universe AU di WhatsApp di Wattpad itu jelek atau gimana ya? Enggak gitu maksudnya. Ya. Baca aja. Saya Ya, sendiri ya. sampai sekarang masih tetap baca AU. Jadi kayak kenapa? Karena di situ tuh anak-anak muda bikin cerita baru. Oh, pacaran anak muda tuh kayak gini sekarang gitu kan. Kita juga Betul. maksudnya Ya. kayak misalnya anak-anak sekarang udah bisa bikin cerita pakai fake WhatsApp gitu kan. Kalau dulu kan kita SMS-an ya Kang zaman dulu ya. Betul. Jadi ada beberapa zaman yang mungkin memang kita harus baca perkembangan zaman gini. Jadi jangan terkubu-kubu bahwa buku bacaan tuh harus yang sastra nggak usah. Baca aja semuanya, nanti kamu bakal mendapatkan banyak ilmu dari situ gitu kan. Jadi jujur saya bisa ada di titik ini juga ya ini nih kayak bacaan saya ini nih. Jujur ya karena itu gitu, karena banyak bacanya juga bukan hanya baca buku ya, baca di Twitter, di Facebook, bahkan di forum Kaskus debatnya kayak gimana, baca aja gitu. Bahkan mungkin membaca lingkungan sosial juga ya. Baca betul, kayak Sisi Tergelap Surga kan ya. Saya datang ke kopi warkop gitu, ngobrol sama orang, ngobrol sama waria, gimana caranya waria itu mau membuka membuka diri gitu agar untuk ngobrol gitu kan. Nggak pekerja seks komersil juga nggak bisa sembarangan, mereka kan kalau ditanya-tanya pasti defensif kan gitu. Betul. Jadi bagaimana caranya, bahkan pakaian tuh nggak macam-macam lah kayak misalnya saya waktu ngobrol sama orang-orang marginal tuh pakaian saya ya pakaian baju kaos yang jelek, celana pendek sama sendal jepit gitu. Kita nggak boleh terlihat terlalu karena saya sebagai orang yang hidup di jalan tahu pakaian itu bisa membuat kasta-kasta tanpa tersadari ya. Jadi orang-orang akhirnya dia orang yang lebih tinggi dari saya nggak mau berbagi kisah soalnya nanti pasti diledekin. Itu ya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya karena kehidupan dulu saya 25 tahun hidup di jalan tuh saya jadi ngerti manusia-manusia yang ini tuh mereka juga punya cerita, mereka juga manusia yang perlu dihormati. Saya pengen membuat sebuah buku yang ketika membacanya orang-orang yang nggak pernah hidup di jalan tuh tahu caranya memanusiakan manusia gitu kan. Ini juga kayak Ale nih, laki-laki tuh boleh kok sedih, nggak apa-apa kok sedih. Makanya laki-laki tuh boleh depresi, boleh ngerasa kesepian atau apa. Kan sekarang laki-laki nggak boleh nangis macam-macam gitu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa gitu, karena pergi ke psikiater tuh dengan buku itu saya ingin ngasih tahu pergi ke psikiater itu bukan hal yang memalukan, itu bahkan justru keberanian yang luar biasa yang harus dihargai. Tuh. Itu berapa kali tuh ke psikiater ngobrolin buku ini? Wah lupa kalau berapa kali menyamaknya, soalnya pasti tektokan terus ya. Saya kan berusaha agar tidak melenceng gitu. Oke. Nah, memang terjaga ya di wilayah situnya terjaga. Iya, insya Allah selalu terjaga di situ. Di situ juga diceritakan kan bahwa kata psikiater itu cara untuk melawan depresi yang paling utama dan paling mudah adalah dengan bergerak. Ya teman-teman kalau misalnya lagi depresi atau apa, bergeraklah, jalan kaki kemana aja. Makanya di situ ceritanya si Ale jalan kaki kan, karena itu salah satunya emang cara untuk menyembuhkan rasa depresi adalah dengan berjalan kaki, bergerak, membereskan rumah, kamar kamu yang tadi asalnya kotor, terus kamu beresin jadi bersih, itu bisa ngaruh kepada mental health-nya seseorang. Itu kata psikiater loh, langsung gitu Kak. Iya. Berarti yang lagi nonton live ini jangan malas cuci piring ya. Oh ya, bisa cuci piring. Kalau kata dokter sapu-sapu kan gitu. Cuci piring bisa menginiin luka kan, jadi macam-macam. Bekerja di rumah tuh bisa bikin capek, tapi bisa bikin kamu bergerak dan endorfin itu muncul di kepala gitu. Ini ada yang ini kan. Pantesan kalau stres pengen suka beres-beres katanya. Itu namanya pembantu sindrom ya, sindrom pembantu. Cocok, bagus. Seringin lebih. Tapi ada juga dulu itu yang bilang bahwa aduh stres nih, banyak makan nih, apalagi di Bandung ada seblak nih. Ya ada gitu. Eating disorder, kalau itu harus hati-hati sih, itu harus hati-hati. Itu harus butuh bantuan psikiater sih. Eating disorder namanya, itu bahaya juga. Laki-laki tidak bercerita tapi baca seporsi mie ayam sebelum mati. Mantap. Belinya yang ori ya teman-teman, jangan beli bajakan. Di TikTok banyak tuh bajakan udah kejual sampai 5.000, gila. Itu bajakannya aja udah kejual orang ya? Dan orang yang beli itu tahu itu bajakan terus tetap beli. Astagfirullahaladzim. Jangan tolong. Ya. Aduh. Bahkan di Lazada aja sekarang teman-teman yang ori itu bahkan kemarin diskon jadi cuman 50.000 gitu. Jadi murah. Sampai 40.000. Yang ori itu banyak diskonnya. Sumpah, beli ori terus nunggu ke live-nya banyak yang murah.
Tuh, teman-teman ya, jangan beli bajakan. Itu kasihan nanti para penulis Indonesia yang yang sudah menulis capek-capek, kemudian dibelinya malah bajakannya gitu. Ya, eh, apa namanya? Ya secara hukum juga nggak boleh sebenarnya bajakan itu ya. Ya Brian, sebenarnya ada yang ingin disampaikan dari penulisnya nggak sih, apa nih gitu tentang buku ini yang ingin banget disampaikan gitu selain kesehatan mental itu. Saya ingin nyampaikan bahwa kamu nggak perlu itu tadi, kamu nggak perlu alasan berat untuk hidup sih teman-teman. Kalau misalnya gimana ya, saya harus menemukan apa biar tetap hidup, hidup mah hidup aja, tetap. Jadi banyak sekali alasan-alasan kecil dan itu valid gitu. Misalnya ya kayak tadi ya, saya masih, selama mie ayam masih ada, saya mau tetap hidup, ya itu valid gitu. Apapun itu valid. Ingin saya kasihkan ke teman-teman itu. Nggak ini misal hadapi aja gitu. Nggak, kadang kamu harus hadapi aja, itu adalah salah satu yang dilarang, kata psikiater ngomong kayak gitu. Soalnya kayak misalnya itu kata-kata yang ya udah dihadapin aja. Nah, itu kata-kata yang salah sekali, karena itu justru bisa makin menarik orang untuk semakin depresi sih Kang. Jadi nah itu dia, ada banyak kata-kata yang harus dihati-hatikan ketika menulis buku ini, karena salah sedikit jatuhnya bisa mendorong orang untuk semakin depresi. Jadi gitu. Makanya saya selalu berharap, saya selalu minta ke psikiaternya apakah sudah cukup, apakah sudah oke, apakah ini masih tetap di garisnya. Iya. Berarti pemilihan diksi juga, waduh, ini betul-betul diperhatikan ya. Ya, soalnya kecuali kalau novel romance atau novel apa, itu mah bebas lah Kang ya. Ya. Kalau ini kan novelnya tentang ada kesan tersirat yang harus disampaikan, makanya hati-hatilah. Nah, ini ketika tiba-tiba langsung ngebludak 32 kali cetakan itu gimana tuh prosesnya? Kayaknya viral di TikTok sih Kang, alhamdulillah. Viral di TikTok ya? Ini dari teman-teman marketing, dari penerbit juga, teman-teman marketing tuh berusaha keras sekali untuk bikin konten yang bagus, konten menyasar biar target untuk teman-teman yang punya mental health-nya tercapai. Maksudnya buku ini bisa sampai ke mereka, stoknya. Nah, ini dia, dari saya ingin mengucapkan terima kasih juga ke penerbit Grasindo, karena mereka bisa menjaga stok agar di semua toko buku selalu ada stoknya gitu kan. Jadi ya itu alhamdulillah. Jadi kalau saya bilang itu mah hasil kerja keras banyak orang sih Kang untuk bisa sampai di titik itu. Gitu. Saya nggak bisa hanya karena bukunya bagus, nggak juga, tapi karena teman-teman di penerbit ini bekerja keras bagaimana caranya buku ini bisa diterima banyak di masyarakat dan stoknya selalu ada. Itu sih Kang. Oke. Nah, nih Kang Brian punya bisnis mie ayam nggak katanya? Nggak. Saya warung nasi teman-teman. Nggak, percayalah. Nanti saya kapan-kapan bikin cerita tentang warung nasi saya lah. Biar sekalian promo lah. Sampai sekarang masih ada di Bandung, Sob. Di mana warung nasinya? Dekat Taman Lansia, Kang. Namanya apa? Pecel Kediri, ada. Oh, Pecel Kediri. Ya, makanan Jawa Timuran. Kesana aja banyak. Siap. Kalau dari saya, dari sini dekat ke situ. Dari Ciputra mah dekat lah, Kang. Mohon. Mas tengah kota lah, belakang gedung sate lah. Iya. Bang, apakah dengan rilisnya buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini mempengaruhi penjualan mie ayam? Mie ayam lagi ini. Nggak tahu sih. Tapi bagus. Jadi banyak konten kan. Konten-konten kayak di TikTok tuh ada konten gini. Tuhan sudah menciptakan mie ayam dan mengirimkan bakul mie ayam. Kenapa kamu? Iya, itu bagus. Nggak apa-apa. Jadi orang mie ayam itu harus yang dilestarikan ya. Ada efeknya gitu ya. Iya, alhamdulillah. Kalau ngebantu rezeki orang kan alhamdulillah juga lah. Alhamdulillah, betul. FYP TikTok isinya orang makan mie ayam terus nih. Iya, saya juga gitu, isinya orang makan mie ayam. Infokan barunya Kak, tadi di itu ya, di belakang, di dekat Taman Lansia kata itu. Bang, ini lagi fokus nulis soal mental health ya. Penulis soleh tuh, benar tuh, setuju saya. Penulis soleh. Enggak, soalnya bukan, kan dulu romance tulisan saya Kang. Ini tuh karena kebetulan kemarin Sisi Tergelap Surga tuh berhasil, akhirnya ternyata selama ini sesuatu yang pengen saya tulis dari dulu tuh ternyata bisa juga penerimaan di masyarakat. Akhirnya ya udah, apa yang selama ini saya pendam
tulisan-tulisan kayak tentang kaum marginal, tentang depresi, tentang orang-orang hidup di jalan, orang-orang tersisihkan tuh, oh ternyata ada yang menerima cerita itu dan akhirnya itu dikeluarkan semua. Gitu. Mungkin suatu saat bisa kembali ke romance lagi, mungkin. Tungguin aja. Gimana mood, gimana Allah aja lah. Gimana pasar juga Iya, dong. betul. Kalau sekarang pasarnya lagi mental health, cocok, Ya. alhamdulillah. Brian gen apa sih? Saya Gen Z lah, 23 tahun lah tahun ini. Subhanallah. Ini, nah, pernah nulis puisi nggak? Puisi pernah, Kang. Justru saya awal-awal tuh nulis puisi, Kang. Buku saya yang pertama tuh buku puisi, pertama kedua tuh buku puisi malah. Jadi yang mengorbitkan nama saya justru buku puisi, karena dari dulu emang senang aja nulis kalimat-kalimat yang enak dibaca gitu. Cuman kebetulan aja sekarang lagi banting setir aja karena lagi pas aja, cocok. Ya tapi biasanya kalau sudah menemukan kesenangan dalam menulis gitu ya, kecocokan dan kenyamanan dalam menulis ya pasti udah punya apa ya istilahnya, udah punya frame gitu. Wah, ini menulisnya mah mudah, kata tadi Kang Brian ya, menulisnya mudah, cuma sebulan atau berapa. Tapi yang risetnya itu ya, jalan-jalannya gitu ya, yang agak memakan waktu gitu. Betul. Nah ini kalau misalnya ini udah diterjemahkan ya sih, Seporsi Mie Ayam? Belum? Sedang. Ke bahasa apa aja? Kayaknya mah ke Inggris dulu biar gampang dipasarkannya mungkin ya. Kami sedang memperjuangkan ini bisa terbit di luar Indonesia sih, Kang. Semoga. Jadi misalnya kalau suatu saat insya Allah atau misalnya ada rezekinya terbit di Jepang, nanti kan tinggal diganti tuh seporsi ramen sebelum mati bisa. Atau misalnya di Italia seporsi spaghetti sebelum mati. Jadi bisa kan semua bisa diatur sesuai makanan lokalnya aja biar pas. Kalau di Malaysia, ya? Kalau di Malaysia mungkin semangkuk nasi lemak sebelum mati bisa juga. Bisa juga. Jadi enak gitu maksudnya. Buku ini bisa diadaptasi dengan mudah ke banyak negara sih insya Allah, semoga. Kesulitan terbesar waktu nulis apa aja sih katanya tuh? Pernah pasang surut nggak waktu nulis katanya? Kesulitan terbesar apa ya? Yang lebih sulit tuh waktu risetnya aja sih. Nulis mah nggak ada. Nulis tuh nggak susah karena kalau misalnya gini teman-teman, kebanyakan orang-orang tuh susah nulis karena mereka tidak tahu harus mengakhirinya kemana. Jadi kalau di workshop nulis saya yang dulu, kalau misalnya teman-teman nulis itu kan harus tentuin dulu endingnya seperti apa. Dengan menentukan ending, kamu tersesat jauh pun, misalnya saya endingnya ke Pasteur, kamu lagi di Cibiru pun kamu bisa naik tol untuk ke Pasteur. Kamu bisa lewat Ujung Berung untuk ke Pasteur. Kamu bisa lewat Soekarno-Hatta untuk ke Pasteur. Jadi dengan punya ending lebih dulu, kamu nggak akan tersesat gitu. Nah kebanyakan sulitnya orang-orang kok sulit menulis ya karena kalian nggak punya endingnya, kalian kemana-mana bingung jadinya kan. Jadi menurut saya kalau misalnya dari semenjak buku itu sebelum ditulis kamu udah punya kerangka dari awal hingga akhir, nulis tuh gampang asal ada kerangkanya. Jadi yang sulit adalah membuat kerangkanya dulu, topik besarnya apa, plotnya gimana, karakternya apa, fisiologis karakternya gimana, psikologinya karakter seperti apa gitu. Yang susah sih itu. Jadi kalau mie ayam juga yang susahnya kan ngobrol sama psikiater, apakah pembicaraan ini boleh, apa yang ini jangan, ini terlalu menggurui gitu. Yang susah itu bukan pas nulisnya. Ada nggak yang masih ingat gitu kata apa yang tidak boleh diucapkan untuk orang yang kena itu? Ya, yang pasti yang paling selain tadi hadapin aja gitu ya. Betul. Ya udah dihadapin aja. Saya juga dulu pernah kayak gitu, itu nggak boleh. Atau misalnya kamu tuh jangan kayak gini, atau misalnya ya kayak gitu. Jadi orang-orang kan biasanya kalau segitu doang, cuman segitu doang, menyepelekan masalah orang lain, kesedihan orang lain. Padahal kan semua orang tuh di hadapan kesedihan itu jadi pemula. Apa yang menurut kamu itu nggak sedih, belum tentu menurut orang lain nggak sedih. Jadi nggak bisa sembarangan, banyak kata-kata yang hati-hati, nggak boleh terlalu diucapkan juga ya seperti tadi. Pernah ngalamin ini nggak writer block gitu? Pernah tuh, itu mas kayaknya semua orang pernah. Semua orang pernah. Raditya Dika aja bahkan pernah lah pasti. Tapi itu kan ketika makan mie ayam jadi encer lagi otak. Iya, itu mah lelah aja otaknya lah. Walaupun misalnya ketika kita udah punya rangka untuk ngerjainnya, bisa terjadi writer's block juga. Misalnya rangkanya udah kebuat nih,
capek, lelah, terus tulisannya jadi ngawur, bisa. Istirahat dulu lah. Namanya juga manusia, nggak masalah itu mah. Nggak masalah ya. Ini teman-teman di sini ada juga yang penulis nggak sih? Nggak ada. Coba kalau ada yang penulis. Halo Kak, aku sedang menyusun skripsi objek novel Porsi Mie Ayam. Waduh, tuh. Banyak Harusnya kayaknya ada yang kemarin yang skripsi. nge-email minta pertanyaan tentang porsi mie ayam tuh buat skripsi banyak banget. Memang ini ya, apa namanya? Di kedokteran mungkin ya. Tadi Psikologi. psikologi. Psikologi ya. Hmm. Psikologi. Ending bisa jadi tujuan awal biar nggak nyasar ke gang pesantren kan ya. Halo Kak, salam kenal, aku Hairul Anam ya. Tugas cerpen, penulis amatir. Kang Brian itu dulu di SMA 20. Tuh, SMA 20 ya di situ. Rumahnya di daerah mana? saya di daerah timur kan, di dekat Arca Manik. Oh, dekat Arca Manik. Ya masih dekat lah. Ini nih, ini agak dalam lagi nih pertanyaan nih. Tapi nggak dalam-dalam amat sih. Ini buku apa sebenarnya yang menginspirasi Brian sehingga apa ya ingin menulis gitu? Mungkin itu kan ada stimulus ketika baca ini gitu ya. Kemudian saya juga ingin nulis gitu. Karena saya besar di jalan, saya tuh jarang sentuh buku. Saya kan lebih ke majalah ya. Tapi penulis yang menjadi patokan saya dalam menulis itu Bapak Seno Aji Gumira. Seno Aji. Itu kan udah legend banget ya. Seno Gumira Aji Dharma ya. Betul. Beliau ini kalau menulis tentang kemiskinan dan rakyat kecil bagus sekali diksinya. Diksinya tuh nggak ribet, tapi pas. Bahkan untuk orang-orang yang nggak mengenyam pendidikan baca atau misalnya jarang baca buku pun bisa masuk dengan tulisannya. Itu sebabnya yang ngebuat saya pengen nih suatu saat bisa menceritakan keadaan yang saya alami, tapi itu bisa diterima siapa aja gitu kan. Dari Bapak Seno sih udah jelas ya, itu udah terbaik. Jadi makanya buku Sisi Tergelap Surga itu bahasanya mirip Bapak Seno ya, karena saya tujuannya emang bisa ada di belakangnya sekali, bahkan bersanding, bukan belakangnya aja udah lebih dari cukup menurut saya. Bapak Seno itu udah terbaik sih. Oke. Yang ini baca yang kitab omong kosong. Kenapa Kang? Baca yang kitab omong kosong yang itu. Apa ya, dulu tuh yang saya baca tuh yang harimau, saya lupa. Pokoknya dulu tuh bacanya juga dari majalah yang disobek gitu, jarang. Jadi jarang. Bukan dari buku kan? Cerpen, bukan dari buku. Karena nggak sanggup beli buku dulu. Jadi kan karena hidupnya di jalan, kita membacanya majalah-majalah yang ada tulisan-tulisan beliau gitu. Clipping dulu tuh. Iya. Bagus. Berarti bagus banget. Dari SMA itu udah seneng baca itu. Dari SD Kang, dari SD Kang baca-baca kayak gitu tuh sebenarnya. Oh, dari SD ya. Bahkan dari SD saya udah baca stensilan kan. Karena hidup di situ ya. Karena hidup di situ, dan menurut saya dengan baca itu saya jadi tahu, oh ternyata kehidupan di luar tuh kayak gini gitu. Jadi saya bukan orang tua saya juga nggak ngelarang kok, orang tua saya baca aja. Jadi apa sih yang ditakutkan, misalnya kalau misalnya suatu saat saya melakukan hal yang salah, itu ya berarti ada yang salah dengan diri saya, bukan yang saya baca gitu. Dengan baca stensilan itu saya jadi tahu, oh gini tuh pandangan orang lain ke ini, bagaimana stensilan tuh bagusnya gini kan, bagaimana mengemas adegan-adegan yang tabu tapi bisa dibaca tanpa membuat orang jijik. Itu yang bagus, itu yang paling sulit. Kalau bisa dibilang ya, sesuatu yang sangat susah dimiliki oleh penulis Indonesia, hanya segelintir orang. Bahkan Bapak Eka Kurniawan itu bagus. Bahkan jarang sekali orang yang bisa menuliskan adegan-adegan tabu, tapi ketika ditulis itu bisa diterima masyarakat. Itu susah Bang, sumpah susah. Orang nulis tentang pembunuhan gampang, orang cinta-cintaan gampang, tapi untuk yang tabu di negara yang seperti ini ya, itu makanya setiap ada orang yang bisa nulis itu, bukannya saya senang baca tulisan atau saya kagum sekali, sumpah. Itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit ya. Karena nggak sekedar menggambarkan ekspresi, tapi itu harus ada kata-kata yang benar, pemilihan diksinya, itu keren sih. Kalau ada yang bisa kayak gitu, keren banget itu. Ronggeng Dukuh Paruk tuh, pernah? Ya, Ronggeng Dukuh Paruk si Serintil ya? Betul.
Ahmad Tohari ada Buku-buku yang beberapa bagus tuh adegan. Ronggeng Duku Paru, Raden Mandasia, Kura-kura Berjanggut, itu kan kalau mau. Tapi kalau misalnya mau yang ringan nih, saya senang banget baca bukunya Lebih Senyap Dari Bisikan. Itu bukunya tipis banget kayak buku Porsi Mie Ayam. Dia menceritakan tentang suami istri yang pengen punya anak gitu. Tapi setelah punya anak cobaannya banyak, kena pinjol atau apa, dan bagus banget. Itu tulisannya runutnya bagus sekali sih. Oke. Nah, kalau ke Grasindo ini, sorry, agak personal ya. Ini diminta atau ngirim? Aku ngirim ke Grasindo tuh, ngirim. Karena saat itu saya mencari penerbit yang mumpuni untuk percetakan atau apa gitu kan. Kemarin saya di GPU juga, di media kita juga, di Grasindo juga gitu. Tuh, saya akhirnya jatuh ke keputusan saya kemarin ketemu Jess Kairen juga kan. Saya juga nanya-nanya ke Boy Chandra yang penulis juga. Gimana sih penerbitnya? Enaknya gimana kesini? Oh gini. Oke, akhirnya karena mereka memberikan dorongan dan opini yang bagus, cocok, akhirnya saya kirimkan juga ke Grasindo gitu. Nih mau tanya soal tulisan, buat CV untuk penerbit gimana Kak katanya? Buat CV untuk penerbit, CV gimana ya maksudnya ya ini? kalau misalnya mau ngajuin tulisan, kalau bisa saya selalu bilang gini loh, semua penerbit tuh nggak butuh tulisan langsung habis teman-teman. Jadi ketika kamu ngirim naskah tuh nggak perlu langsung tamat. Kamu cukup 3 bab aja kirimin ke penerbit. Tapi 3 bab awal ini harus bisa ngebuat penerbit pengen ngelanjutin ke bab selanjutnya. Memukau gitu. Betul. Ya. Jadi justru kamu, ini awalnya emang boring, tapi akhirnya bagus, percuma. Karena semua orang akan baca buku itu dari awal. Pembaca itu akan baca buku dari awal. Makanya 3 bab pertama itu paling krusial untuk nulis. Dia harus bisa ngehook, harus udah ngomongin topiknya apa, harus udah dapat semuanya apa yang ingin dijalani gitu. Itu 3 bab pertama itu udah paling krusial. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau bikin cerpen, 3 bab pertama baru selesai, kirim aja penerbit. Kalau penerbitnya udah oke, lanjutin baru cerpen. Ya. Gitu. Di antara semua karya yang pernah Abang buat, buku mana atau karya mana yang paling berkesan katanya? Paling berkesan Sisi Tergelap Surga sih, soalnya itu ditolak di mana-mana soalnya. Tapi kan sekarang nggak di itu, di GPU. Iya, itu ditolak Mojok, hampir semua penerbit nolak kok itu. Terus akhirnya di satu titik keterima sama penerbit utama ya, Gramedia. Itu saya kaget sekali sih. Ternyata ya gitu. Ini ternyata bukan sekedar kalimat kosong, ternyata kegagalan tuh ya, kesuksesan yang tertunda tuh benar. Ternyata di akhir itu yang nerima justru yang penerbit paling besar. Ketika saya udah rela buku itu nggak akan terbit dan jadi koleksi aja, ternyata diterima sama Gramedia gitu. Itu kaget juga sih. Dan top 10 ya, top 10 masuk top 10 terus itu buku Sisi Tergelap Surga tuh sampai sekarang alhamdulillahnya, ini mah bukannya sombong ya, cuman alhamdulillahnya belum ada kritik buruknya. Kritiknya tuh pasti gini, bukunya kok nggak ada karakter utamanya. Emang ini buat teman-teman yang nonton nih, buku tuh nggak perlu ada karakter utama teman-teman. Karakter utama, jadi semua buku tuh syaratnya ada karakter utama, enggak, percayalah. Jadi itu kan nggak ada karakter utama karena semuanya orang itu jadi karakternya gitu. Makanya buku itu susah difilmin karena karakternya terlalu banyak. Betul. Ziarah juga Iwan Simatupang sama kayak gitu kok. Iya, jadi bahkan nggak harus manusia karakter utama tuh ya kan ya. Banyak yang hewan. Iya nih. Wow, kisah Sisi Tergelap Surga ternyata struggle juga masalah penerbitnya. Iya. Berapa setahun itu nggak diterima di mana-mana itu. Oke, nah ini kan Brian udah banyak lah ya menulis dan lain-lain gitu. Ada rencana beralih ke bisnis lain gitu dari royalti itu, bikin gitu, penerbitan gitu, atau bikin saya mah belum sampai saat ini belum mungkin ya, tapi saya sampai saat ini masih belum kepikiran ke sana, kan masih nulis aja karena buat saya nulis kan menyenangkan ya. Saya pengen balik lagi jadi nulis yang menyenangkan lagi gitu.
Sampai sekarang masih belum ada, wah nanti bikin penerbitan. Enggak lah, penerbit mah udah cukup yang ini aja gitu. Berarti memang mau ya penulis aja gitu ya. Ya insya Stay di Allah, situ ya. insya Allah gitu aja. Penulis aja juga udah cukup lah Kang. Tanpa bekerja di mana-mana lagi gitu. Enggak, kemarin baru keterima CPNS. Hati-hati loh nanti mandek. Kemarin Masuk di kemarin birokrasi. dari BKD-nya udah bilang nanti kamu kalau ada acara dinas pendidikan ngisi ya gitu. Saya bilang boleh kerja sama aja, nanti dinas pendidikan masuk ke sekolah-sekolah sekalian jual bukunya, sama-sama menguntungkan lah gitu. Jadi sekarang insya Allah kerja setelah-setelahnya nulis gitu kan. Soal dinas pendidikan mana? Kota? Jawa Barat. Provinsi? Jawa Barat ya? Nah, Oke. Bandung menjelang pagi proses nulisnya gimana Bang? Katanya tuh. Bandung menjelang pagi itu bagus loh teman-teman. Aku menceritakan tentang kehidupan gelapnya Bandung. Kan kalau orang-orang tuh Bandung tuh kayak gitu lagi diromantisasi lagi. Enggak, Bandung tuh banjir, macet, banyak begal, banyak geng motor. Kalau malam PSK di mana-mana, polisinya pungli dan banyak. Aku menceritakan tentang itu. Kalau misalnya HP kamu kecopetan, kamu bisa cari di Astana Anyar. Itu. Jadi kalau kalian mau tahu kehidupan malam Bandung, ya itu Bandung menjelang pagi itu. Iya benar. Saya pernah kap motor Vespa saya ya, waktu itu dicuri dan besoknya saya cari di Astana Anyar ada dan saya beli lagi itu. Oh, Kang, itu di Bancai. Pokoknya saya tahu lah tempat-tempat jual beli sepeda curian gitu. Iya. Malabar gitu. Berarti prosesnya juga jalan-jalan malam juga Ya, sampai karena subuh gitu. ya karena saya udah kehidupan lama di Bandung ya. Dari dulu tuh saya sering jalan-jalan masuk gang sih. Sering jalan-jalan malam ke Bandung. Jadi kalau orang-orang lain kan nulis tentang yang judulnya Bandung kayak gitu kan pasti menceritakan tentang Bandungnya ya. Maksudnya Braga lagi. Tapi nyeritain tentang Braga, tapi kalian tahu nggak di baliknya Braga itu ada kampung Braga yang luar biasa sempitnya minta ampun. Ya. Yang satu orang dan matahari itu nggak bisa masuk gitu. Itu nggak pernah diceritain orang-orang gitu. Kenapa sih harus Braga lagi nyeritain yang romantis? Enggak, Bandung tuh nggak romantis. Kalian belum tahu macetnya kayak apa. Mendingan makanya di Bandung menjelang pagi itu aku ngasih tahu gitu. Ini wajah Bandung yang sesungguhnya gitu. Inspirasi penulis Kang Brian siapa aja nih? Katanya tadi Seno Gumira Aji Dharma salah satunya tuh. Dari siapa nih? Alfi Fauji. Kang nggak tertarik open mic katanya. Gak keras. Lucu. Gak tertarik apa? Open apa? Open mic. Open mic itu apa? Oh, stand up ya? Stand up ya. Dulu di kampus pernah. Udah Terus pernah. Dulu di mana? Kuliah di mana dulu? Di Marnat. Oh, Maranatha, ya. Bisnis warung aja katanya. Iya. Menguntungkan bisnis warung. Rencana terbit judul novel baru, Bang? Ada nanti. Aja, ada ya? Novel baru adalah nanti dari Grasindo ada 3 kalau nggak salah. Kapan nih pelantikan CPNS? Bareng dah pelantikannya sama anak-anak Jabar yang lain lah. Ini terakhir ya. nih. Ini terakhir, Kang. Mudah-mudahan nanti bisa ke-save ya. Ini videonya, Kang Brian. Ya, semoga bisa di-save. Soalnya saya belum pernah nge-save video. Yang jadi kalau live di end tuh kan sebenarnya bisa masuk Reels ya. Tapi biasanya saya nggak masukin Reels. Di arsip masuknya. Oh gitu. Nanti saya coba cek. Nanti di arsip. Ini terakhir nih. Karena kami dari Forum Taman Bacaan Masyarakat ya. Forum Taman Bacaan Masyarakat itu salah satu forum yang mewadahi taman-taman bacaan masyarakat di seluruh Indonesia. Kebetulan saya pengurus pusatnya gitu ya di situ. Di situ juga banyak teman-teman bukan hanya penulis ya, tapi juga pembaca gitu di situ. Banyak sekali pembaca buku di situ. Sasarannya remaja dan anak-anak. Remaja, anak-anak itu di seluruh pelosok di Indonesia. Ini mungkin Kang Brian sebagai seorang penulis bisa memberikan motivasi dan semangat untuk teman-teman TBM ya yang sedang merintis menulis ataupun sedang membagikan praktik-praktik baik literasi di daerahnya gitu untuk teman-teman TBM di seluruh Indonesia. Silakan Kang Brian.
Teman-teman, kamu nggak perlu bakat untuk bisa nulis. Ini saya selalu ngasih tahu ya. Saya juga nggak punya bakat, bahkan keturunan seni pun nggak ada di keluarga saya. Kalian nggak butuh bakat untuk jadi penulis. Berapa banyak orang berbakat yang justru tidak, bukunya tidak laku, itu banyak banget. Kalian nggak perlu pendidikan untuk bisa menulis. Contohnya, wah saya harus sastra Indonesia ya untuk bisa nulis, nggak. Karena berapa banyak orang sastra Indonesia justru nggak menulis buku. Kalian juga nggak perlu kejeniusan untuk bisa nulis, karena berapa banyak orang jenius yang tetap aja bukunya nggak terbit gitu kan. Yang kalian perlukan adalah untuk bisa mengalahkan jenius, bakat, dan juga pendidikan adalah persisten. Itu sesuatu yang di atas konsisten. Kalau konsisten kalian menulis sehari satu page misalnya, tapi persisten adalah sehari satu, besoknya 2, besoknya 3, besoknya 4, terus bertambah gitu. Jadi teman-teman, karena yang paling ditakutkan orang berbakat adalah orang yang nggak punya bakat tapi dia bekerja keras. Itu hati-hati teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu, untuk teman-teman yang lain, oh saya nggak punya bakat, saya nggak pernah banyak baca buku, tenang aja, banyak kok penulis yang nggak pernah baca buku tuh ada, percayalah, saya tahu, kenal orangnya. Kalian bisa dengan membaca keadaan gitu kan. Banyak cara membaca tuh banyak. Jadi nggak usah terpaku juga harus banyak membaca buku. Kalian harus bisa membaca keadaan, karena yang paling bagus itu tentang storytelling. Jadi bagaimana menceritakan dengan orang tuh masuk ke dalam ceritanya. Jadi teman-teman yang ingin mulai menulis buku, percayalah, tentukan dulu endingnya ya. Saya selalu bilang tentukan dulu endingnya, dan teruslah menulis ya lo teman-teman sampai tanda tangan kamu ada harganya. Oke, mantap. Oke, thank you. Besok itu kita mau live juga dengan Teh Yayi ya, sama Darmawati Majid. Beliau juga penulis GPU juga dan peneliti BRIN. Itu akan lebih ngebahas terkait ekosistem perbukuan sih. Itu lebih ngomongin tentang ekosistem perbukuan di Indonesia. Ya mungkin juga buku Brian ini akan banyak diobrolin juga, karena kan yang banyak diminati di Indonesia salah satunya buku Kang Brian ini. Oke, thank you Kang Brian. Atur nuhun Kang. Ya, sampai bertemu lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya ya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.